Isya dan Tarawih Masjid Nawawi yang dihormati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menunaikan sholat Tarawih malam ke-11 insyaallah. Bapak Ibu masih semangat, masih sehat ya. Alhamdulillah sudah sepertiga perjalanan gitu ya. Mudah-mudahan ibadah terbaik kita senantiasa kita tunaikan, yang senantiasa kita laksanakan di 10 hari pertama kemarin. Seandainya masih belum ada yang optimal, mari di 20 hari terakhir ini kita optimalkan lagi. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini kami diminta untuk panitia untuk mengisi tarawih dan sholat subuh. Saya sebenarnya sudah menolak sama mas sini. Aku ternyata masih disodori juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini, kesempatan ini, perkenankanlah saya tidak membacakan saja yang pernah disampaikan Ustaz Adi Hidayat dalam salah satu ceramah pendeknya. Ustaz Adi Hidayat dalam salah satu ceramah pendeknya waktu itu, kalau tidak salah, episode Aku Suka, kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan, ini sampai saya catat karena menurut saya pendek tapi sulit diamalkan, pendek tapi jelek gitu ibaratnya demikian. Beliau menyampaikan bahwa di dalam ceramah pendek tersebut beliau menyampaikan bagaimana caranya kita mengetahui seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa tentu kita tidak akan pernah lepas yang namanya berbuat dosa, berbuat salah. Berbuat dosa kepada makhluk, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu hal yang biasa dan lumrah karena kita manusia. Kita diciptakan memiliki hawa nafsu, kita diciptakan memiliki emosi yang tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan kita berbuat dosa, tergelincir dan seterusnya. Tentu hal yang wajar. Nah, karena itu memang manusia diberikan kemampuan seperti itu. Kita bukan malaikat yang flat, datar, senantiasa lurus gitu ya. Ustaz Adi Hidayat menyampaikan ada 2 ciri untuk mengetahui seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beliau mengambil cuplikan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 17, di mana saya sampaikan kurang lebih artinya sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat, tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi nanti bijaksana. Al-Quran surat An-Nisa ayat 17. Ya, yang pertama yang memiliki sifat tobat yaitu meninggalkan yang salah dan kembali kepada yang benar. Kita sadar berbuat salahnya itu, kita sadar. Untuk sadar, kadang manusia itu sulit. Sulitnya apa? Karena karakter manusia kadang kalau berbuat salah terus dibilangin kamu berbuat salah, itu nggak mau. Itu manusiawi dan wajar. Manusia berbuat salah kemudian ditegur, ya tahu dia salah, tapi kalau ditegur malah marah, itu wajar. Karena itulah manusiawi. Ya kayaknya airnya penuh banjir Kak. Daripada kamu banjir air. Nah itu. Nah wajar. Tetapi kalau kita bisa menyadari bahwa meninggalkan yang salah dan kembali yang salah ini, untuk menjadi kembali yang saleh, untuk kembali yang baik ini, itu bisa kita lakukan kalau kita memang terbiasa untuk senantiasa bermuhasabah, menghisap diri dan berintrospeksi diri. Nah ini kita hidup-hidup latihan untuk nanti 10 hari terakhir. Orang katanya Masjid Ar-Rom ini 10 hari terakhir ramai. Yang itikaf. Ya. Jadi walaupun Pak Didi kan nggak pernah kesini, ya di grup WhatsApp pengajian atau barokah itu ramai. Saya seringnya ke Alami.
Kalau angin itu sepi, nah, gelap gitu ya. Kadang ada suara-suara. Ya, nggak lampir. saya kadang kalau ingin dari smart ini mau nyepi itu ke sana, jadi ketemu saya misalnya. Nah, introspeksi diri. Nah, mumpung ini belum apa namanya belum terakhir, monggo kita latihan introspeksi diri, latihan bermuhasabah. Aku punya salah apa? Aku punya salah apa kepada Allah dan kepada makhluk, baik itu manusia maupun binatang atau makhluk lain, ya, berbuat zalim. Nah, kita sadar tanpa harus ditegur orang lain, karena senantiasa Allah itu sebenarnya adalah menutupi aib kita. Allah itu kan menutupi aib kita. Kalau kita dibukakan aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin orang tidak akan ada yang mau ketemu dengan kita. Karena aib kita ditutup aja, makanya kita harus introspeksi dan muhasabah. Meninggalkan yang salah, kembali kepada yang soleh. Terus kemudian yang kedua, bergegas menuju yang soleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, ini firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 39, yang artinya kurang lebih, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Tunggu Allah mengampun dosa-dosanya. Ya. Yang kedua ini tadi saya menyampaikan bergegas menuju soleh, melakukan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan di masa lalu. Ya, kesalahan ditutup dengan amal soleh, ditutup. Agar nanti tidak batu, gitu ya, berbuat dosa oleh tadi awal gitu ya. Nah, maka berbuat salahnya dikurangi, berbuat baiknya ditambahi, agar nanti surplus untuk bekal mudik ke akhirat. Karena mudik ke akhirat kan selamanya gitu kan. Kalau kita mudik lebaran paling banyak berapa? Seminggu nyampe kan? 3 hari. 3 hari aja makanya kita pengen balik ke sini gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau akhiratnya kan mudik selamanya. Mudik selamanya kan bekalnya harus banyak. Kita mudiknya cuma 3 hari sampai seminggu aja bekalnya banyak. Ngumpulin uang setahun banyak kan gitu. Kita mudik ke akhirat kan harus jauh lebih kuat bekal. Surplusnya harus lebih banyak. Berbuat baiknya harus lebih banyak daripada perbuatan yang buruk gitu ya, untuk menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan inilah marilah kita tunaikan sebaik-baik mungkin untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kan untuk bekal akhirat. Untuk jangka pendeknya ya persiapan menuju menyongsong malam 21 sampai berikutnya untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan tidak maghrib saja gitu ya, langsung dijunjung itu kan enggak. Ya mungkin ada 1-2 orang yang jujur maghrib itu dapat itu, wah itu mungkin 1001. Tapi kita harus ikhtiar, harus mengawali sejak lama, dilatih diri kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang keliru itu semata-mata dari saya, dan jika ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.